Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berikan video yang menarik yang sudah dibahas. Pasti ada sesuatu informasi dan berita yang menarik dan kalian wajib untuk menyaksikan ini teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten, kalian bisa melihat link pembelian baju-baju yang saya produksi sendiri. Ada banyak varian desain yang berbeda di sana. Kalian bisa melihat link toko saya di sempatan komentar video ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya. Ini yang menarik ya. Belum juga kelar clue, roti 400.000, gendong ayam jago, sekarang udah main Tamiya. Clue apa lagi tuh Kaisang Ki? Apakah ini adalah clue soal Formula E? Oh, no. Aduh. Jangan-jangan Formula E ketar-ketir nih. Hati-hati loh, bah. Coba kita lihat dulu cocokologi dari netizen kalau gitu ya. Formula E ketar-ketir melihat ini. Semua kerja. Kaisang kasih kode ke Bobby, Kartanegara. Bobby bergerak, selesai deh. Blok Medan sama blok Solo aman ya kasus nikel. Kode Ibu Riana tolok angin juga belum terpecahkan loh. Ini Mas Kaisang udah ngasih kode lagi. Semua kasih Mulyono pakai rompi oranye. Anak apa lagi ya. Ini fix formula. Mas Gibran, jajan sempol ibu minum tolak angin. Sekarang Kaisang main Tamiya. Banyak banget kerja netizen jadi detektif Conan. Cluenya Tamiya, masyarakat pada pinter, silahkan pikir sendiri. Nah, apakah ini clue baru lagi dari Pak Jokowi dan Kaisang soal Tamiya? Formula E kah? Aduh, Abah hati-hati, ketar-ketir deh. Gue pikir ya, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden itu gue bakal jarang banget ngomongin perpolitikan Indonesia. Tapi ternyata gue salah. Gue justru merasa bahwa dunia perpolitikan Indonesia saat ini gitu ya, itu jauh lebih menarik dari berita apapun gitu. Sampai-sampai setiap gue bangun tidur, gue kayak wajib banget pengen buru-buru update gitu ya. Hari ini ada berita apa ya? Siapa ya ditangkap? Apa lagi ya? Gue ngerasanya tuh kayak setiap hari selalu ada aja gitu loh, kejutan gitu. Jadi menurut gue perpolitikan Indonesia saat ini seseru itu, woi. Seru banget tuh, iya gak sih? Dan kalian udah tahu belum? Sekarang ini udah ada akun resmi kepresidenan. Udah tahu belum? Surat terbuka untuk Najwa Shihab, si Ratu Nebeng, dan Duta Peringatan Darurat. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor. Terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up, jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu Abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi Menteri Perekonomian dan Perdagangan luar negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Surat terbuka untuk Najwa Shihab. Ayolah. Saya nggak yakin kalau Najwa bakal angkat ini ya. Karena ya kalian tahu kan teman-teman ya, circle siapa itu. saya ragu, apalagi ILC seperti yang kata Opung Perbela katakan. Ya ILC katanya enggak lah. Saya lihat semangatnya luar biasa dan semangatnya positif, semangat perubahan. Pak Anies mungkin nanti akan ngurus yang besar-besar, ya, reformasi hukum, ya, pemberantasan korupsi. Many months later. Pemberantasan korupsi. Padahal dia yang korupsi. Aduh, saya pikir ini ratusan juta rakyat Indonesia semuanya pada bersyukur ya teman-teman ya, Anies gak jadi presiden. Gimana kalau Anies jadi presiden ya? Itu kacau banget negara kita, akan hancur teman-teman ya. Ya, aduh. Saya bilang 2024 ini saya yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Masalahnya banyak semuanya kan. Semua Menteri Perdagangan waktu itu sebagai kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba.
Anda kan ditugasi untuk SS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan. Ya ternyata ya Opung Luhut juga sudah mulai mengetahuinya ya teman-teman ya. Kabinet tidak pernah selesai, sekarang kami yang menyelesaikan itu. Nah, Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Betul. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini Berarti lebih cantik rambut asli kak. bener-bener bikin gue jadi gerah banget, bikin gue bener-bener emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian. Jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah, ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuma gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gua kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat, berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintah itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Ini gue yang ngelek, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara, makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut, totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu, memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala mati, air dan segala macamnya. Memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah. Bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah. Rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga. Pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela dengan alasan tuh yang nggak masuk akal banget, malah beralasan kayak ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya nggak gitulah. Kalau lu jujur, kalau lu bersih ya bersih aja. Koruptor ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja, tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh... Oke teman-teman, jadi makanya penting sekali untuk DPR mesahkan sajalah itu undang-undang perampasan aset. Kenapa nggak mau disahkan sampai hari ini? Padahal itu jelas-jelas manfaatnya adalah ketika mereka mencuri uang negara, semua aset yang mereka punya itu harus dikembalikan kepada negara juga. Harus dirampas. Karena seharusnya bukan rampas sih. Itu adalah
mengambil kembali hak negara, bukan dirampas sebenarnya. Mereka yang merampas kita, mereka yang merampok negara, bukan negara yang merampok mereka ya. Mereka rampok negara, kita rampas kembali uang yang adalah hak kita itu sebenarnya ya. Dan kenapa nggak bisa disahkan undang-undang perampasan aset? Apa yang kalian takuti sebenarnya ya? Kalau kalian bersih, mungkin kalau di DPR sana mungkin bersih, mereka nggak akan berpikir dua kali untuk sahkan. Kalau mereka berniat memiliki pemikiran sama-sama dengan pemerintah untuk memberantas korupsi, mereka mempunyai pemikiran yang sama, mereka tanpa pikir dua kali sahkan undang-undang perampasan aset. Apa mereka takut kalau nanti mereka ketahuan aset mereka akan dirampas? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan besar. Ya, bagaimana pendapat kalian teman-teman semua ya? Itulah, semakin hari semakin seru kita membahas perpolitikan hari. Kita tunggu saja ya. Sudah ada clue-clue, sudah ada kisi-kisi dari Kaisang dan Pak Jokowi yang main Tamiya, mobil-mobil balap satu dengan yang lain. Apakah itu adalah kode-kode soal Formula E? Kita nantikan saja beritanya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.